Elza Syarif salahkan pakar hukum pidana soal Rudiana diminta hadiri sidang. Elza Syarif terus mati-matian membela Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon, bahkan Elza Syarif dengan tegas menolak Ibtu Rudiana bersaksi di sidang peninjauan kembali (PK) terpidana kasus Vina Cirebon. Elza bahkan tak segan menyalahkan pakar hukum pidana Prof. Hibnu Nugroho yang menyebut majelis hakim bisa memanggil Ibtu Rudiana untuk dimintai keterangan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Menurut Elza, tidak ada hukum acara yang mewajibkan Ibtu Rudiana hadir di sidang PK. Menurut Elza, hakim juga tidak bisa memanggil Ibtu Rudiana karena di sidang PK hakim hanya menerima pembuktian dari pemohon terpidana kasus Vina Cirebon. Ini bukan persidangan kayak tingkat pertama. Ini gaya-gayaan kayak sidang tingkat pertama, kata Elza dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, 16/0/2024. Menurut Elza, di sidang PK ini, pemohon mengajukan novum. Hakim cuma menerima dan memberikan kesimpulan, dan keputusan diserahkan ke Hakim Mahkamah Agung, Ma. Hakim, PK, ini cuma menerima, seperti admin gitu loh, kata Elza. Terkait pernyataan Prof. Hibnu Nugroho yang menyebut Hakim PK bisa memanggil saksi di luar berkas, menurut Elza pernyataan tersebut salah. Gak ada, saya sudah 40 tahun, jadi pengacara, mungkin ahli pidana, Prof. Hibnu Nugroho, lebih muda dari saya. Itu ada hukum acaranya, saya gak main-main, gak bisa. Yang bisa memanggil di berkas perkara. Berkas perkara sudah selesai, karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap, katanya. Hakim sekarang ini tidak punya kewenangan apa-apa, cuma menerima, tegasnya. Bagaimana kalau Ibtu Rudiana mengajukan diri sebagai saksi? Dengan suara tinggi Elza menolaknya. Ngapain? Bukan soal itu, kita harus ada hukum acaranya. Kan lucu sekali, tiba-tiba datang Rudiana, kayak orang gila, katanya. Sebelumnya, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho menyebut hakim bisa memanggil saksi untuk hadir di persidangan. Menurutnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa ketika seorang penasehat hukum atau penuntut umum yang ingin menghadirkan saksi yang meringankan atau memberatkan, maka saksi itu wajib dihadirkan dalam sidang pembuktian. Kalau gak salah yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu Prof. Yusril Ihza Mahendra, sebut Hibnu Nugroho di program Nusantara TV sebelumnya. Dengan putusan ini, menurut Hibnu, saat ini tinggal hakim, penuntut umum atau penasehat hukum meminta siapa-siapa saja yang dihadirkan di persidangan. Dasar hukumnya, sudah pasti bahwa itu merupakan kewajiban, katanya. Bagaimana kalau saksi tersebut menolak hadir? Menurut Hibnu, ada konsekuensi hukum yang bisa dilakukan yakni meminta penyidik, polisi, untuk menghadirkan paksa. Jaksa bisa memerintahkan ke penyidik untuk memanggil paksa yang bersangkutan, karena itu sudah ada ketentuan dari Mahkamah Konstitusi. Ini kan dalam rangka untuk mencari kebenaran material, tegas Hibnu. Bagaimana kalau saksi tersebut berdalih tidak mendapatkan izin dari pimpinan? Menurut Hibnu, kalau pimpinan yang baik pasti akan mengizinkan. Namun, kalau ada pimpinan yang ternyata tidak memberikan izin dan itu buktinya sangat akurat, maka pimpinan tersebut bisa terkena obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Artinya, dia bisa terkena pasal menyembunyikan bukti yang diinginkan dari pengadilan. Hibnu menegaskan, kehadiran saksi itu sangat mungkin sebagai bentuk klarifikasi. Dalam persidangan akan diuji, yang benar yang mana. Apakah penyidik, saksi atau terpidana? Karena persidangan ini kan public hearing dan terbuka untuk umum, tandasnya. Ibtu Rudiana disebut buat peradilan sesat dalam kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dinilai memiliki kontribusi besar terjadinya peradilan sesat yang membuat 7 terpidana kasus Vina Cirebon dihukum seumur hidup, dan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara. Hal ini diungkapkan Edwin Partogi, kuasa hukum terpidana Saka Tatal yang juga mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Edwin membantah bahwa Ibtu Rudiana dipojokkan oleh para saksi dan terpidana dalam sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Menurutnya, para saksi dan terpidana itu menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi. Faktanya bahwa 8 orang ini menjadi terpidana karena peran besar Ibtu Rudiana. Entah kenapa Ibtu Rudiana ini offside untuk melakukan penyidikan, tanpa berdasarkan hukum, tanpa surat perintah, terang Edwin dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Ditambahkan Edwin, Ibtu Rudiana juga telah melakukan penangkapan tanpa surat perintah, penyiksaan hingga berlanjut tanpa proses penyelidikan, tapi langsung naik ke penyidikan. Tentu perkara ini tidak mungkin ada tanpa peran besar Rudiana, katanya. Bukan memojokkan Rudiana, tapi ini fakta atas peristiwa peradilan sesat yang diajukan PK ini. Kontribusi terbesar ya Rudiana, tegas Edwin. Menurut Edwin, kalau Ibtu Rudiana tidak melakukan penangkapan tidak berdasar, penyidikan semena-mena, peristiwa ini tidak akan ada. Tapi karena unsur subjektivitas, konflik kepentingan karena korbannya anaknya,
Ibtu Rudiana melakukan semua itu. Gak tahu apa yang mengilhami Rudiana yang membuat 8 orang jadi tersangka ini. Apakah karena kesurupan? Yang jelas, peran Rudiana untuk menjadikan 8 orang pesakitan sangat besar, tegasnya. Dikatakan Edwin, sidang PK yang diajukan 6 terpidana ini surplus bukti dan saksi yang menguatkan bahwa peristiwa yang dituduhkan pembunuhan dan pemerkosaan ini nihil. Sidang PK 6 terpidana ini menguatkan PK yang diajukan Saka Tatal sebelumnya. Menggenapkan argumentasi bahwa bukan pembunuhan dan pemerkosaan, tapi kecelakaan yang mengakibatkan Eki dan Vina meninggal dunia, tegasnya. Sebelumnya, peran Ibtu Rudiana dalam penyiksaan para terpidana kasus Vina Cirebon pada 2016 silam diungkap Saka Tatal saat bersaksi untuk sidang PK 6 terpidana. Ternyata, Ibtu Rudiana tak hanya membiarkan anak buahnya menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon secara kejam, tapi juga ikut menyiksa. Hal ini diungkapkan Saka Tatal saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Saka yang kini bebas setelah dihukum 8 tahun penjara di kasus ini, mengaku masih ingat wajah-wajah polisi yang menyiksanya saat dia berusia 15 tahun di tahun 2016 silam. Satu wajah yang tidak pernah dilupakan itu adalah Ibtu Rudiana. Saka mengaku dipukul pakai tangan hingga diinjak badannya oleh ayah Eki tersebut. Berapa kali saya lupa karena banyak yang mukul, bisa dibilang 20 orang lebih. Yakin Rudiana ikut melakukan, kata Saka Tatal. Diungkapkan Saka, penyiksaan itu sudah mulai terjadi saat dia dan 8 temannya yang ditangkap anggota Ibtu Rudiana masuk ke unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat itu dia tidak tahu apa-apa terkait kasus yang membuat polisi begitu beringas. Diakui, pemeriksaan para tersangka ini dilakukan secara terpisah. Saat di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota itu, dia disetrum dan diinjak-injak. Alat setrum kotak ada tombolnya seperti charger ponsel yang ditempelkan ke seluruh bagian tubuhnya hingga merasakan kesakitan yang luar biasa. Tak hanya itu, mata Saka bengap karena ditonjok polisi berpakaian seragam. Saya disuruh mengaku, katanya teman-teman kamu udah pada ngaku. Pak, saya salah apa? Saka gak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum, ungkap Saka. Saat mau masuk sel, Saka juga dipukul pakai gembok. Dan ketika di dalam sel kepalanya diadu dengan teralis besi. Selama di sel itu Saka mengaku diberi makan, namun nasi yang diberikan itu dilempar ke mukanya sehingga kocar-kacir. Setelah itu, dia disuruh memakannya tanpa menggunakan tangan, tapi pakai mulut langsung mengambil di lantai. Hakim didesak hadirkan Rudiana di sidang PK terpidana kasus Vina. Desakan agar Ibtu Rudiana hadir di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon semakin keras. Hal ini setelah para terpidana kompak mengaku menerima siksaan dari Ibtu Rudiana dan anak buahnya saat proses penyidikan di Polres Cirebon Kota pada 2016 silam. Dua saksi, Dede Riswanto dan Liga Akbar bahkan mengaku diminta mengikuti skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Bahkan terbaru, tahanan lain yang bersama 8 terpidana kasus Vina juga mengaku melihat penyiksaan yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana. Praktisi hukum, Tony RM mendesak majelis hakim untuk memerintahkan agar Ibtu Rudiana dihadirkan di persidangan. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Hakim bisa mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana dihadirkan di persidangan dan itu tidak melanggar hukum. Baik di KUHP maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung, tidak ada larangan atau kewajiban yang menghalangi, ujar Tony saat dimintai keterangan soal adanya pengakuan penyiksaan dari 6 terpidana yang terungkap di sidang PK, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Lebih lanjut, Tony menegaskan bahwa langkah menghadirkan Rudiana di persidangan adalah bagian dari upaya untuk menggali kebenaran yang sebenarnya. Demi menggali kebenaran dan keadilan, majelis hakim harus berani mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali ini, ucap kuasa hukum Peggy Setiawan ini. Ia juga menyampaikan harapannya agar keadilan benar-benar ditegakkan dalam kasus ini. Masyarakat Indonesia selama ini menanti keadilan dalam kasus meninggalnya Eki dan Vina. Maka dari itu, langkah menghadirkan Rudiana di persidangan sangat diperlukan demi memenuhi rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, jelas praktisi hukum asal Kabupaten Indramayu ini. Sebelumnya, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, kehadiran Ibtu Rudiana ini penting karena dia yang notabene adalah ayah korban, justru menjadi penyidik kasus ini. Apalagi ada pengakuan terpidana bahwa dia dianiaya, dipukuli. Menjadi penting dan relevan penyidik-penyidik yang memeriksa pada waktu itu, termasuk Ibtu Rudiana, dihadirkan, sebut Abdul Fikar dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Abdul Fikar melihat sejak awal kasus ini sudah ada konflik kepentingan, conflict of interest, karena orang tua korban, ayah Eki, sekaligus menjadi penyidiknya. Mestinya kalau dia sadari, dia tidak harus menjadi pemeriksa, seharusnya diserahkan ke orang lain, katanya. Karena Ibtu Rudiana ikut memeriksa tersangka, maka,
Menurut Fikar, pemeriksaannya itu diragukan karena dia mempunyai kepentingan, yakni anaknya yang ikut menjadi korban. Seharusnya, saat itu Kepala Polres ataupun Polda juga melarang langkah Ibtu Rudiana tersebut. Karena ada konflik kepentingan itulah, Fikar melihat potensi keterangan Ibtu Rudiana menjadi tidak benar atau patut dibatalkan. Selain pemeriksaan, olah tempat kejadian perkara juga dinilai tidak objektif karena dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan. Karena dia akan cenderung pada kepentingannya. Meskipun faktanya lain, dia akan mendorong fakta yang diinginkan. Itu bahayanya kalau orang yang punya konflik of interest jadi pelaku dan pembuat kebijakan, tegasnya.